Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan seseorang yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yaitu Saudari Wiwit, untuk bisa maju ke depan, untuk memperkenalkan diri supaya jemaat Tuhan di tempat ini kenal semuanya. Mari silakan. Dikasih mic, Van. Mari naik aja, enggak apa-apa. Maskernya mungkin bisa dibuka dulu sebentar supaya tahu wajahnya. Ya. Nama saya Wiwit, saya biasa ibadah di Magelang. Nah, terus dapat kontaknya dari Pak Lukas ke Kehilat ini. Saya tinggal di Wot Gandul, Pecinan. Iya. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, saya mengucapkan bersama jemaat Tuhan di tempat ini selamat datang Wiwit di Kehilat Mawar Sharon. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sekali lagi sahabat Shalom. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang marah, hati-hati dengan kepahitan hatimu. Nah, saudara-saudara sekalian, marah di sini ini bukan marah untuk menggambarkan luapan emosi. Tapi marah di sini ini adalah bahasa Ibrani untuk menyebut kata pahit atau kepahitan. Maka secara khusus firman Tuhan malam ini akan berbicara tentang hati-hati dengan kepahitanmu. Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Aleph Shemuel atau kitab 1 Samuel atau 1 Samuel. Pasal yang pertama, ayat pertama, ayat kedua, ayat 6, 7, 8, 10, 11, 14, dan 15. Kita buka dulu kitab suci kita bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara-saudara, simak baik-baik. Di situ dikatakan, dan adalah seorang pria dari Ramataim Sofim, dari wilayah perbukitan Efraim, yang namanya Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim. Dan dia mempunyai dua istri. Nama yang pertama adalah Hana, dan nama yang kedua adalah Penina. Dan Penina mempunyai beberapa anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan madunya Hana membuatnya kesal. Dia juga membuatnya gusar dengan memancing rasa kesal, karena Yahweh telah menutup kandungannya. Dan demikianlah Elkana melakukannya tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke bait Yahweh, Penina membuat gusar hatinya dan dia menangis dan tidak makan. Dan suaminya Elkana berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak makan? Dan mengapa hatimu menderita? Tidakkah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dan Hana mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Yahweh. Dan dia menangis terseduh-seduh. Dan Hana mengucapkan sebuah nasar dan berkata, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini, dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hambamu ini, dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh. Dan aku tidak meminum anggur atau minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahweh. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui penggalan-penggalan ayat yang kita baca ini, di sini kita bisa melihat dengan jelas rintihan hati seorang Hana. Di mana pada waktu itu Hana itu selalu dibuat menangis, saudara, oleh madunya yang bernama Penina. Karena apa? Karena Penina itu selalu merendahkan Hana. Karena Penina itu punya anak, sedangkan Hana tidak punya anak. Dan kalau kita memperhatikan rintihan hati seorang Hana yang tergambar melalui tangisannya ini, kalau kita perhatikan, saudara, kesedihannya Hana ini bukan sekedar kesedihan biasa. Tapi kalau kita perhatikan di situ, kesedihannya Hana ini satu kesedihan yang kalau saya lihat kesedihannya itu begitu sangat mendalam. Yang oleh Hana, sampai-sampai kesedihannya yang sangat mendalam ini pada waktu itu Hana itu sampai menyebut kalau dirinya itu sedang menderita di dalam roh. Dan selain Hana menyebut dirinya sedang menderita di dalam roh, waktu itu Hana juga mengatakan bahwa kesedihannya ini sampai membuat dirinya mengalami yang namanya kepahitan jiwa. Jadi di sini, saudara, kita bisa membayangkan betapa menyedihkannya apa yang dialami Hana pada waktu itu. Bullying atau intimidasi yang dilakukan Penina waktu itu sampai membuat Hana itu kepahitan hati. Ya, kalau kita perhatikan bullying atau intimidasi yang dilakukan Penina waktu itu sampai membuat Hana itu memiliki kepahitan hati. Nah, melalui kisah Hana dan Penina ini, saudara, saya teringat akan perjalanan pelayanan kami di tempat ini, saudara. Dalam perjalanan kami melayani Tuhan di tempat ini, saya dan orang tua saya dulu itu sering menjumpai atau berjumpa dengan orang-orang yang tiba-tiba begitu mereka datang ke tempat ini, mereka langsung minta didoakan karena mereka divonis kanker oleh dokter. Bahkan tidak jarang beberapa di antara mereka yang datang ke tempat ini dengan mengatakan, "Pak, tolong doakan saya karena saya sudah divonis dokter mengidap kanker. Dan kanker saya sekarang ini sudah stadium yang keempat." Padahal, saudara, menurut pengakuan orang tersebut, dia tidak pernah merasakan sakit di tubuhnya sedikit pun. Tapi tiba-tiba begitu orang ini merasakan ada sedikit keluhan dengan tubuhnya, dia coba bawa ke dokter, dia periksakan, lalu begitu dokter periksa dan kemudian setelah diperiksa didudukkan, orang itu kemudian diberitahu, Bapak dan Ibu harus siap mendengar penjelasan saya. Bahwa Bapak dan Ibu, saya harus mengatakan Bapak dan Ibu mengidap kanker. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kanker yang Bapak dan Ibu idap itu sudah stadium yang tertinggi, stadium yang keempat. Jadi menurut pengakuan mereka, orang-orang yang datang ke tempat ini dulu, mereka tidak pernah merasakan sakit sedikit pun selama mereka hidup di dalam tubuhnya. Kalaupun mereka sakit paling cuma masuk angin, dikeroi, hilang. Tapi tiba-tiba ketika mereka ke dokter, saat itu juga mereka divonis kanker. Nah, rupanya, saudara, setelah orang-orang tersebut dikonseling, mereka mengakui kalau satu di antaranya mereka memiliki kepahitan dengan seseorang. Pernah ada yang datang ke tempat ini mengutarakan unek-uneknya kenapa dia sampai bisa sakit kanker stadium yang keempat. Itu karena kepahitan sama suaminya. Gara-garanya apa, saudara? Suaminya pernah kegep konangan bawa masuk
perempuan lain ke rumahnya, saudara. Pas sedang berduaan di kamar, tiba-tiba istrinya pulang dari pasar. Begitu masuk, ngegepi suaminya sedang dengan perempuan lain. Nah, di situ ketika masalah tidak terselesaikan, rupanya timbul akar pahit di dalam kehidupan ibu ini, saudara. Lalu demikian pula sebaliknya, ada yang kepahitannya dengan istrinya, lalu ada juga yang kepahitannya dengan saudaranya, lalu ada juga yang kepahitan dengan rekan bisnis dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui apa yang dialami oleh orang-orang ini, kita bisa tahu, saudara, kalau kepahitan itu memiliki energi perusak yang sangat hebat. Dia bisa merusak, bahkan menghancurkan jiwa. Dia juga bisa menghancurkan mental. Bahkan kepahitan itu bisa menghancurkan tubuh fisik seseorang tanpa orang itu menyadari atau merasakan kehadiran dari kehancuran tersebut. Ini yang harus kita ngerti dulu, saudara. Melalui kesaksian orang-orang yang datang ke tempat ini, kita bisa menarik satu pelajaran penting, bahwa kepahitan ternyata memiliki energi penghancur hidup yang hebat atau energi perusak yang sangat hebat. Dan kepahitan itu energinya bisa merusak bahkan tidak hanya jiwa dan mental seseorang, tetapi tubuh fisik seseorang yang kelihatan kasat mata ini juga bisa hancur dalam sekejap tanpa orang itu merasakan kehadiran dari energi kehancuran itu. Mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa orang kepahitan sampai bisa kena kanker? Karena secara kepahitan itu kan cuma perasaan, Pak. Kok sampai perasaan itu bisa bikin orang kena kanker? Kalau mungkin orang itu makannya sembarangan, dia pola makannya tidak makanan kosher, lalu dia terlalu sering makan makanan yang tidak higienis, orang mungkin akan menganggap wajar kalau orang itu kemudian kena kanker. Tapi kepahitan itu kan adanya di perasaan. Bagaimana mungkin satu perasaan bisa menciptakan penyakit yang super ganas yang disebut dengan cancer atau kanker. Nanti kita akan tahu sampai ke sana, saudara. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana orang itu bisa mengalami kepahitan. Atau dengan kata lain, fase demi fasenya itu seperti apa sih? Sampai orang itu pada akhirnya divonis mengalami kanker melalui satu aktivitas yang disebut dengan kepahitan. Atau bagaimana sih awalnya sebelum orang itu sampai memiliki perasaan pahit hati atau kepahitan? Karena kalau kita perhatikan, saudara, kepahitan itu tidak terjadi begitu saja. Ya, kepahitan pasti tidak terjadi begitu saja. Atau tiba-tiba orang punya kepahitan dengan seseorang, pasti tidak. Kita mengenal satu ungkapan yang dikatakan ada asap pasti ada api. Nah, ini berbicara tentang hubungan sebab akibat. Nah, demikian pula dengan kepahitan. Kepahitan itu tidak terjadi begitu saja. Atau tiba-tiba orang punya kepahitan dengan seseorang, pasti tidak terjadi begitu saja. Tapi kepahitan itu ternyata dimulai dari perasaan jengkel. Sederhana ya. Jadi ternyata kepahitan itu dimulai dari perasaan apa ini? Perasaan jengkel. Dan perasaan jengkel ini ternyata fase pertama sebelum orang itu mengalami yang namanya kepahitan. Dimulai dari perasaan jengkel dengan seseorang. Nah, kalau sekarang kita sudah ngerti, saudara, jengkel itu akar dari kepahitan, maka sebisa mungkin andai kata kita itu jengkel dengan seseorang, coba saudara cepat-cepat adakan pemberesan. Supaya apa?
Tujuannya supaya rasa jengkel itu cepat-cepat dinetralisir, ya. Nah, ini seperti halnya saya sekarang yang sedang menghadapi orang-orang yang sedang mengusik kehilat kita di tempat ini. Kalau saudara tanya, Pak Nino jengkel enggak ngadepi orang-orang yang sekarang ini sedang mengusik kehilat? Kalau ditanya jengkel apa enggak, ya jengkel. Ada jengkel saya. Cuman jengkel saya itu cepat-cepat saya netralisir. Dengan cara bagaimana? Saya pikirkan hal-hal lain. Pokok bagaimana caranya saya itu harus bisa damai sejahtera. Sekalipun saya menghadapi orang-orang yang mencuri damai sejahtera saya. Supaya apa? Supaya kejengkelan saya itu stop sampai di situ, berhenti sampai di situ. Begitu saya jengkel, lalu saya alihkan pikiran saya untuk memikirkan hal-hal lain yang membuat hati saya damai sejahtera. Tujuan saya itu supaya jengkel saya stop, berhenti sampai di situ, saudara. Ya. Dan jengkel saya itu jangan sampai berlanjut ke fase berikutnya yang disebut dengan benci atau kebencian. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara kita yang berpikir, Pak, jengkel sama benci bukannya sama. Oh, tidak sama, saudara. Bedanya apa? Kalau jengkel itu biasanya hanya datang sekejap, lalu apa? Pergi, lalu hilang. Ya. Artinya tidak tinggal lama di hati kita. Tapi kalau benci, ada orang yang punya kebencian dengan seseorang, itu ada yang mendem bencinya, itu bisa sampai berminggu-minggu, ada yang bisa sampai berbulan-bulan, bahkan pernah ada orang yang datang ke tempat ini, dia utarakan kebenciannya dengan seseorang, itu sampai bertahun-tahun. Jadi kalau saudara ada perasaan tidak suka dengan seseorang dan perasaan itu masih membekas di hati saudara bertahun-tahun lamanya, di sini saudara harus cepat-cepat deteksi. Jangan-jangan perasaanku ini bukan jengkel biasa ya, jangan-jangan aku benci dengan orang itu. Maka ketika dulu Bu Simon ini tak sebut namanya ya, Bu Simon ini pernah tanya sama saya, Koh Nino itu apa benci toh sama saya? Oh enggak, ora penting benci karo kowe iki ya. Dulu dia pernah tanya, Pak Nino itu apa benci sama saya? Oh, saya katakan enggak, saya enggak pernah benci dengan jemaat ya. Karena di samping seorang gembala itu tidak boleh membenci jemaat. Karena saya tahu saudara, kalau benci itu saya pelihara, maka benci itu akan jadi yang namanya apa ini? Dendam. Ya, kalau saya benci dengan seseorang dan benci itu saya pelihara, maka benci itu akan naik ke fase berikutnya sebelum sampai kepahitan yang disebut dengan dendam. Dan dendam kalau sampai ke patri di dalam hati dan tidak bisa memaafkan atau mengampuni, inilah yang akan menjadi kepahitan. Jadi fase demi fase ketika seseorang itu diserang rasa pahit atau mengalami kepahitan, itu dimulai dari apa tadi? Yang pertama, perasaan jengkel. Dan karena ketika jengkel tidak segera dinetralisir jadi apa? Benci. Benci dipelihara jadi dendam, dan dendam yang benar-benar tidak bisa mengampuni akhirnya jadi kepahitan. Nah, inilah fase demi fase ketika seseorang itu mengalami kepahitan. Kalau mungkin ada di antara kita yang sekarang ini mungkin sedang mengalami kepahitan, entah saudara yang ada di dalam kehilat ini, atau saudara yang ada dimanapun saudara yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, kalau mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sedang kepahitan dengan seseorang, coba saudara perhatikan fase-fasenya ini. Kalau saudara perhatikan fase-fasenya ini dari mulai jengkel, benci, dendam sampai kepahitan, pasti apa yang saudara lihat dan saudara dengar malam hari ini, itu pasti saya jamin sama 100% dengan apa yang saudara alami.
kalau mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sedang kepahitan dengan seseorang. Nah, coba saudara perhatikan fase-fasenya benar enggak? Mulai dari jengkel, benci, dendam, lalu kepahitan. Saya berani jamin fase demi fasenya pasti sama. Nah, lalu saudara, kenapa kepahitan yang adanya di perasaan, bagaimana mungkin perasaan itu bisa menciptakan penyakit yang super ganas yang disebut dengan kanker atau kanker? Dengan kata lain, kepahitan itu memiliki energi perusak yang sangat hebat. Dan ketika energi perusak itu bekerja, dia rupanya tidak hanya merusak mental dan jiwa seseorang, tapi energi dari kepahitan itu juga bisa merusak tubuh fisik seseorang. Di sini saudara, kita harus tahu, kepahitan memiliki energi perusak yang sangat hebat dan bisa merusak jiwa, mental, bahkan tubuh fisik seseorang. Yang pertama, ini karena kepahitan itu pergolakan, sedangkan pergolakan adalah perasaan tidak tenang. Tapi perasaan tidak tenangnya itu terlalu masif. Kenapa energi perusak di dalam kepahitan itu bisa menghancurkan tubuh fisik seseorang? Tadi melalui kesaksian yang saya sampaikan, orang tidak pernah merasakan sakit apa-apa, tapi begitu dia sekali saja ke dokter, dia langsung divonis kanker stadium yang keempat. Nah, ini karena kepahitan itu suatu pergolakan. Dan pergolakan itu artinya perasaan tidak tenang. Cuman perasaan tidak tenangnya ini terlalu masif, saudara. Terlalu kuat atau terlalu besar. Dan perasaan tidak tenangnya itu bertubi-tubi menggoncang jiwa orang tersebut. Perasaan tidak tenang seperti ini adalah energi negatif yang sangat berbahaya. Maka pantas kalau perasaan bisa jadi penyakit yang super ganas. Pengertian ini datang dari huruf mem yang ada di dalam kata marah, yang artinya pahit, yang memberitahu kepada kita. Di mana huruf mem memiliki beberapa arti. Yang pertama, mem itu memiliki arti mighty, yang artinya kuat atau berkuasa. Mem juga memiliki arti masif atau besar. Mem memiliki arti many chaos atau kekacauan-kekacauan. Mem juga memiliki arti like water down a stream atau seperti air mengalir di sungai yang berbicara tentang bertubi-tubi. Dan mem itu juga memiliki arti turbulent atau bergolak. Tadi kan ditanyakan, bagaimana mungkin perasaan itu bisa menciptakan penyakit yang super ganas yang disebut dengan kanker? Ya karena ini saudara, karena perasaannya tidak tenang. Tapi tidak tenangnya itu terlalu masif, terlalu kuat gitu loh. Terlalu mendominasi. Saya menyadari setiap kita ada kalanya kita merasa hati kita tidak tenang. Tapi kalau perasaan tidak tenangnya itu terlalu masif, terlalu mendominasi, ini yang berbahaya saudara. Ya, saya tidak memungkiri setiap kita itu pasti ada kalanya kita merasa hati kita tidak tenang. Cuman di sini saudara harus mulai mendeteksi. Apalagi setelah saudara mendengar pengajaran ini. Kalau saudara itu sering merasakan hati yang tidak tenang, tapi perasaan itu munculnya terlalu masif, terlalu sering dan mendominasi, ini bahaya saudara. Orang yang sedang kepahitan, saya bisa pastikan pasti ada satu pergolakan besar di dalam hatinya. Di mana ketika hatinya itu bergolak, pergolakan besar itu mengharuskan orang tersebut memilih salah satu. Apakah aku harus mengambil sikap mengampuni, atau aku harus tetap menyimpan dendam terhadap orang tersebut? Ya, orang kalau mengalami kepahitan, saudara boleh percaya atau tidak, orang itu pasti mengalami satu pergolakan yang besar di dalam hatinya.
di mana pergolakan besar itu akan menuntut orang tersebut untuk memilih salah satu. Apakah aku harus mengampuni orang tersebut atau aku tetap menyimpan dendam tersebut. Nah, ketika orang diperhadapkan dengan pilihan yang sulit seperti ini, tidak jarang orang itu kemudian jadi tertekan dan stres berat. Dan stres berat inilah yang kemudian menciptakan bibit-bibit penyakit di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saudara, yang bisa membuat kita menang dalam pergumulan mengatasi kepahitan seperti ini, yang bisa membuat pengampunan itu menang atas dendam, itu hanya dua hal. Yang pertama, kekuatan Roh Kudus. Lalu yang kedua, dengan kekuatan Roh Kudus itu, mintalah kekuatan untuk bisa melihat dengan jantung hati yang sejuk. Barangkali ada kebaikan orang tersebut yang bisa mengurangi perasaan benci kita terhadap orang tersebut. Hanya ada dua cara ini saudara, untuk pengampunan itu bisa menang atas dendam. Karena ketika seseorang itu mengalami kepahitan, di dalam jantung hatinya itu pasti mengalami satu pergolakan yang besar. Dan begitu hatinya itu bergolak, dia akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Aku harus mengampuni atau aku tetap menyimpan dendam. Nah, ketika orang ada di tengah-tengah persimpangan antara harus mengampuni dan tetap menyimpan dendam, di sini saudara, yang bisa membuat kita menang dalam pergumulan mengatasi kepahitan seperti ini dan membuat pengampunan itu menang atas dendam, itu hanya kekuatan Roh Kudus. Dan dengan kekuatan itu kita minta supaya kita itu dikasih satu kekuatan untuk kita bisa melihat sisi baik dari orang yang sedang kita pahiti atau orang yang menyakiti hati kita. Jadi kalau saya bayangkan seperti rasa bencinya itu dipreteli satu persatu saudara. Rasa benci kita dengan seseorang apa saja itu seperti kalau saya bayangkan dipreteli satu persatu. Caranya bagaimana? Cara kita mereteli rasa benci kita dengan seseorang itu dengan cara melihat kebaikan orang yang kita yang menyakiti hati kita. Barangkali dengan melihat kebaikannya itu bisa mengurangi rasa benci kita terhadap orang tersebut. Nah, tapi untuk melihat kebaikan orang yang kita pahiti itu memang sulit kalau kita melihat dengan kekuatan kita. Ya, saya menyadari saudara, tidak mudah, tidak gampang. Ketika kita disakiti orang, kemudian kita berusaha mengampuni orang tersebut, lalu kita dikasih tahu caranya. Salah satu caranya itu dengan melihat kebaikan orang tersebut. Kalau kita melihat kebaikan orang tersebut dengan kekuatan kita, itu tidak mudah. Saya menyadari saudara. Tapi saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya itu pasti bisa. Amin. Nah, ini yang pertama. Kenapa kepahitan itu memiliki energi perusak yang dahsyat, dan kepahitan itu juga bisa menciptakan satu penyakit yang super ganas. Kemudian yang kedua, kepahitan dikatakan memiliki energi perusak hidup yang hebat. Ini karena tidak ada sedikit pun energi yang membangun di dalam kepahitan. Energi yang ada di dalam kepahitan itu cuman energi yang menghancurkan atau energi kehancuran. Melalui huruf res di dalam kata marah yang artinya pahit, kita diberitahu huruf res ini memiliki arti poverty yang artinya kemiskinan. Dan kemiskinan di sini ini berbicara tentang kehancuran. Sekalipun saya katakan orang yang miskin itu belum tentu hancur hidupnya. Tapi perlu kita ketahui, di dalam kemiskinan sebetulnya di situ ada satu energi penghancur yang saya katakan energi penghancur itu sangat dahsyat dan hebat. Buktinya orang yang disebut miskin itu seringkali identik dengan apa? Orang kalau dikasih label miskin itu seringkali identik dengan apa?
identik dengan kekurangan. Nah, kenapa kok sampai orang yang miskin itu mesti kekurangan? Karena apa yang mau dia dapatkan itu sudah hancur dulu, saudara, sebelum apa yang dia dapatkan itu sampai ke tangannya. Ya, kenapa orang yang punya label miskin itu selalu identik dengan kekurangan? Karena apa yang mau dia dapatkan itu sudah hancur terlebih dahulu sebelum apa yang dia dapatkan itu sampai di tangannya. Sampai di sini saudara paham maksud saya? Paham ya? Nah, kita kembali ke soal kepahitan. Kalau energinya kepahitan itu energi penghancur, dan itu kita simpan di dalam hati melalui kepahitan dengan seseorang, maka saya katakan ya otomatis kalau itu kemudian ngundang penyakit. Bahkan saya katakan tidak cuma ngundang penyakit, tapi kepahitan itu bisa menciptakan penyakit itu sendiri. Karena apa? Karena setiap hari selama kepahitan, tubuhnya itu selalu diselubungi sama energi negatif yang panas. Kalau saya bayangkan, kalau orang yang hidupnya itu penuh dengan pengampunan, sungupnya itu sungup sejuk, saudara. Sungup tahu ya? Sungup itu apa bahasa Indonesia nih? Hawa. Kalau saya bayangkan, kalau orang yang hidupnya itu penuh dengan pengampunan, sungupnya atau hawanya itu hawa yang sejuk. Karena apa? Karena dia diselubungi energinya Tuhan yang menyejukkan, yaitu tidak lain adalah cahaya kemuliaan Elohim. Tapi sungupnya orang yang menyimpan kepahitan, asal saudara tahu, sungupnya hawanya itu hawa panas. Hawanya itu hawa panas, saudara. Orang yang menyimpan kepahitan, asal saudara tahu, kalau saudara dekat-dekat dengan orang itu, kalau saudara punya kepekaan roh yang tinggi, saudara akan bisa merasakan dekat-dekat dengan orang-orang yang punya kepahitan tingkat tinggi, sungupnya hawanya itu hawa panas. Maka saya katakan pantas kalau sungup atau hawa panas dari kepahitan itu bisa menciptakan energi penghancur hidup yang hebat di dalam kehidupan seseorang. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang baik yang bisa bertahan dengan baik di hawa panas api. Jangankan hawa panas orang, saudara. Padahal kalau kita perhatikan, ini cuman sungup, cuman hawa panas. Tapi kok bisa menghancurkan tubuh fisik seseorang. Itu juga benar-benar bisa, saudara. Karena kalau kita perhatikan, wedhus gembel, tahu wedhus gembel? Wedhus gembel itu apa? Awan panas yang keluar dari Gunung Merapi. Kira-kira di wedhus gembel itu ada apinya enggak? Enggak ada. Wedhus gembel itu enggak ada apinya. Itu cuman gumpalan asap yang pekat, tapi asap itu panas. Tapi seperti kita ketahui, gumpalan asap yang pekat dan panas itu juga bisa membunuh orang loh. Kita ingat peristiwa Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Ada seorang juru kunci Gunung Merapi yang namanya Mbah Marijan, yang mati juga karena apa? Wedhus gembel itu. Ya, maka saya katakan pantas kalau sungup atau hawa panas dari kepahitan itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Karena tidak ada satupun yang baik yang bisa bertahan dengan hawa panas api. Kalau panasnya api Ruach HaKodes yang ketika membakar kita itu lain, saudara. Kalau panas apinya Ruach HaKodes atau yang disebut dengan Esyal Yahweh atau Esyal Yeshua, ketika api itu membakar kita, maka api Ruach HaKodes itu justru akan kasih apa? Kasih kekuatan. Dan api itu justru akan kasih semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Tapi ini kalau Esyal Yahweh atau Esyal Yeshua atau api Roh Kudus. Cuman kalau sungup atau hawanya orang yang kepahitan itu ternyata panas loh, saudara. Maka kalau saudara punya kepekaan roh, saudara akan bisa merasakan. Kalau saudara dekat-dekat dengan orang yang punya kepahitan, itu pasti saudara sumuk. Entah itu yang saudara rasakan sumuk itu hati saudara, tapi saudara sendiri itu juga bisa akan merasakan sumuk.
Saudara akan kepanasan. Karena apa? Sungupnya, hawanya orang yang punya kepahitan itu sebetulnya panas. Dan itu kalau dilihat pakai satu alat foto Kirlian. Foto Kirlian itu kalau orang masuk ke dalamnya dia foto, yang pertama itu ongkosnya mahal, saudara. Ya, enggak murah kayak foto selfie Polaroid itu, bukan, yang cuman 10.000, 20.000. Tapi kalau foto Kirlian ini biayanya bisa sampai 500 juta, 500.000. Hanya untuk melihat apa? Apakah kalau saudara masuk ke situ wajah saudara tambah cantik, tambah ganteng? Justru enggak. Karena apa? Yang dilihat di dalam foto itu cuman apa? Aura seseorang. Ya, namanya foto Kirlian. Itu orang kalau masuk ke situ di foto itu cuman mau lihat aura seseorang. Jadi di sekeliling orang, di sekeliling kita, tanpa kita sadari itu sebetulnya ada satu aura. Memang cahaya kemuliaan Bapa Yahweh atau katnot or jubah kemuliaan Bapa Yahweh yang dulu juga dipakaikan ke Adam itu sudah dicabut, sudah diambil dari manusia sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti ketika katnot or atau jubah kemuliaan itu diambil lantas tidak ada apa-apa lagi yang menyelubungi kita. Masih ada, saudara. Dan yang menyelubungi kita, cahaya yang menyelubungi kita ini disebut dengan aura. Dan itu hanya bisa dilihat kalau dengan kamera, itu namanya kamera dari foto Kirlian. Jadi kalau kita itu punya kepekaan roh yang tinggi, kita akan bisa merasakan energi negatifnya orang yang punya kepahitan. Karena apa? Karena dari dalam diri orang yang punya kepahitan itu memancarkan satu hawa panas yang kuat. Maka kalau orang itu memancarkan hawa panas yang kuat, saudara tidak akan betah dekat-dekat sama orang itu. Jadi percaya atau tidak, itu terjadi, saudara. Jadi ini satu di antara kenapa kepahitan itu bisa memiliki energi penghancur yang hebat, dan energi itu juga bisa mendatangkan sakit penyakit. Karena tidak ada satupun energi yang membangun di dalam kepahitan, tapi yang ada itu hanyalah energi kehancuran seperti ini. Ini yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa kepahitan bisa menghancurkan kehidupan seseorang? Karena kepahitan itu selalu memunculkan perasaan terluka di jantung atau di dalam hati kita. Nah, kalau yang dimunculkan itu selalu perasaan terluka, maka ini akan membuat orang itu hanya melihat keburukan. Dan otomatis kalau orang itu hanya melihat keburukan, maka matanya itu akan secara otomatis tertutup untuk segala yang baik. Pengertian ini datang dari huruf H dan huruf res yang ada di dalam kata marah yang memberitahu kepada kita. Di mana huruf H itu memiliki arti heart atau jantung. H juga memiliki arti piercing atau menusuk, di mana di sini menusuk ini berbicara melukai atau terluka. H juga memiliki arti kingdom atau kerajaan yang berbicara tentang kerajaan Elohim dan hal-hal ajaib dari Elohim yang berbicara tentang kebaikan. H itu juga punya arti look atau lihat, dan huruf res yang memiliki arti poverty tadi atau kemiskinan tadi, ini juga berbicara soal keburukan atau segala sesuatu yang tidak baik. Nah, ini seperti yang saya sampaikan pada hari Rison kemarin, saudara. Pantes kalau orang kepahitan itu bisa kena penyakit kronis. Karena apa? Karena hatinya itu seperti diajak ngenes terus gitu loh, saudara. Paham, saudara? Ya. Apalagi kalau sudah malam-malam, tidak ada temannya, lampu mulai dimatikan, istrinya tidur, anak-anaknya sudah tidur, dia mulai menepis di sudut ruangan, dan di situ dia mulai ngapain, saudara? Ngenes, ya. Maka saya katakan pantas kalau orang yang kepahitan itu bisa kena penyakit kronis, karena hatinya itu seperti diajak ngenes terus. Diajak nelongso terus gitu loh, saudara. Diajak meratapi terus hidupnya yang pernah disakiti oleh
orang lain. Maka pantas kalau saya katakan penyakitan itu pantas. Karena 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun dan seterusnya, selama dia kepahitan, hidupnya itu terus meratapi sakit hatinya. Maka kalau orang pola hidupnya seperti ini, saya katakan pantas. Kalau orang itu sering penyakitan. Nah sekarang bagaimana tidak penyakitan? Wong yang dipikir setiap hari itu cuman sakit hati. Ya saudara renungkan baik-baik ini. Bagaimana orang itu tidak penyakitan kalau yang dipikirkan setiap hari itu cuman sakit hati. Kalau sudah begini, yang rugi siapa saudara? Ya kita sendiri. Orang yang kita pahiti itu belum tentu dia tahu kalau kita kepahitan sama dia. Tapi setiap hari dengan santainya orang yang kita pahiti itu justru menikmati hidupnya. Dia nikmati hidupnya dengan santai. Kira-kira kalau kita melihat yang seperti ini kita bisa tambah kepahitan enggak kira-kira? Tambah kepahitan, kita sudah jengkel, benci, ngetek sama orang itu. Tapi ternyata orang yang kita pahiti tidak ngerti kalau kita itu kepahitan sama orang itu. Kira-kira kalau kita ada di posisi seperti ini kita bisa tambah kepahitan enggak? Bisa. Ya toh? Orang yang kita pahiti justru lenggang kangkung, santai. Dia menikmati hidupnya, dia ketawa-ketawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah kita yang kepahitan justru ngenes sendiri melihat yang seperti ini. Jadi hari ini saudara, kita diberitahu kenapa kepahitan yang bentuknya itu cuma perasaan, tapi energi penghancurnya itu sangat hebat. Dan kepahitan yang bentuknya itu cuma perasaan, ternyata bisa mengundang penyakit yang sangat ganas di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, ada dua hal yang bisa menolong kita untuk lepas dari ikatan kepahitan. Yang pertama, berdoalah, minta kekuatan Roh Kudus. Dan nanti setelah saudara mendapatkan kekuatan itu, yang kedua, dengan kekuatan Roh Kudus, mintalah satu kekuatan lagi untuk saudara itu bisa melihat dengan jantung hati yang sejuk. Minta untuk saudara itu bisa melihat dengan jantung hati yang sejuk sisi baik dari orang yang menyakiti kita. Barangkali masih ada sisi baik dari orang yang menyakiti kita. Dengan kekuatan kita, saya katakan memang sangat sulit, bahkan tidak mungkin, mustahil untuk kita yang disakiti orang itu bisa melihat kebaikan orang yang menyakiti kita. Maka saya katakan dengan kekuatan kita itu sangat mustahil, memang sangat sulit untuk kita bisa melihat sisi baik dari orang yang kita pahiti. Tapi saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya pasti bisa. Amin. Jadi malam ini saudara, siapapun saudara yang sedang mengalami kepahitan, dimanapun saudara berada, entah itu saudara yang ada di dalam kehilat ini, percayalah bahwa ketika engkau sedang berusaha lepas dari ikatan kepahitanmu, percayalah bahwa Bapa Yahweh akan bertindak bagi kita untuk memberi pertolongan untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.